Pernah nggak sih kalian ngerasa kayaknya tahu banyak banget fakta, tapi kok nggak bener-bener ngerti gambaran besarnya? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya naik level dari yang cuma sekedar tahu, jadi bener-bener paham sampai ke akarnya. Oke, yuk kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Pertanyaan yang mungkin pernah kepikiran sama kalian, dan jujur aja, ini udah bikin pusing para filsuf dari dulu. Gimana sih caranya kita bisa tahu tentang hal-hal yang kita ketahui? Nah, sepanjang sejarah, jawaban buat pertanyaan tadi itu pecah jadi dua kubu besar. Gampangnya gini, apakah pengetahuan itu datangnya dari dalam pikiran kita, atau justru dari dunia luar? Pertarungan dua ide inilah yang jadi fondasi obrolan kita hari ini. Oke, mari kita bedah lebih dalam lagi pertarungan ide ini, nalar lawan pengalaman. Ini dua fondasi yang beda banget buat ngebangun sesuatu yang kita sebut pengetahuan. Di kubu pertama ada yang namanya rasionalisme. Penganut paham ini percaya kita bisa nemuin kebenaran cuma pakai kekuatan pikiran kita aja. Logika. Gini deh contohnya, kita kan nggak perlu ngegambar semua segitiga yang ada di dunia buat tahu kalau total sudutnya itu pasti 180 derajat kan? Nah, itu kebenaran yang sifatnya logis. Nah, di seberangnya ada empirisme yang gila-gilaan tentang ide tadi. Kata mereka, kita itu lahir kayak kertas kosong. Satu-satunya cara kita tahu api itu panas, ya karena kita pernah ngerasain sendiri. Pengetahuan itu datangnya dari panca indera, dari pengalaman. Udah, titik. Nah, dari dua cara pandang yang beda banget ini, muncul dua alat berpikir yang sebenarnya kita semua pakai tiap hari. Seringkali tanpa sadar. Namanya, deduksi dan induksi. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Coba deh lihat tabel ini, perbedaannya kelihatan jelas banget. Kalau penalaran deduktif, itu geraknya dari aturan umum ke kesimpulan yang spesifik dan ini kuncinya, pasti benar. Sebaliknya, penalaran induktif itu dari pengamatan-pengamatan khusus ditarik jadi kesimpulan umum yang sifatnya cuma kemungkinan besar benar. Jadi jelas ya, yang satu soal kepastian, yang satu lagi soal kemungkinan. Oke, jadi kita punya dua alat yang kelihatannya saling bertolak belakang kan? Yang satu ngasih kepastian, yang satunya lagi ngasih penemuan baru. Terus, gimana dong cara kita gabungin kekuatan keduanya biar bisa dapat pengetahuan yang benar-benar kokoh? Jawabannya ada di sesuatu yang kita kenal sebagai metode ilmiah. Kerennya, metode ini ngegabungin keduanya jadi sebuah siklus yang nggak putus-putus. Jadi gini, kita ngamatin dunia, itu induksi, buat bikin hipotesis. Terus, kita pakai logika, itu deduksi, buat nguji hipotesis itu. Terus muter lagi. Dan ya, inilah tujuan akhirnya. Inilah standar emas dari pengetahuan. Sebuah ide yang nggak cuma masuk akal di kepala kita, tapi juga bisa dibuktiin benar di dunia nyata. Keseimbangan sempurna antara nalar dan bukti. Tapi, tunggu dulu. Proses ini nggak sesempurna itu. Kalau kita cuma ngandelin pengamatan aja, inget kan bagian induktifnya, itu bisa bahaya banget. Kenapa? Karena otak kita itu jago banget nyari pola, dan sayangnya pola itu seringkali menipu. Biar kebayang, coba deh kita lihat situasi yang umum banget di kelas ini. Ada seorang guru yang merhatiin kalau murid-murid yang duduknya di belakang itu kok kayaknya selalu kurang aktif ya pas kerja kelompok. Nah, setelah ngeliat pola ini berulang kali, gampang banget kan buat langsung lompat ke kesimpulan kayak gini. Otak kita itu otomatis langsung mikir, aha, udah pasti anak yang di depan lebih rajin dan pintar. Pola sederhana, kesimpulan cepat. Tapi, pertanyaannya adalah, apa benar ceritanya sesimpel itu? Apa cuma itu penjelasannya? Padahal kan kenyataannya bisa jauh lebih kompleks. Mungkin aja di belakang itu terlalu berisik, atau mungkin perhatian gurunya kurang nyampe ke belakang. Atau jangan-jangan mereka sebenarnya nggak ngerti instruksinya. Tuh kan, ada banyak banget kemungkinan lain. Nah, ini dia poin kuncinya. Cuma ngamatin pola aja itu nggak cukup buat nentuin kebenaran. Pola yang kita lihat itu seringkali cuma puncak gunung esnya aja. Kita nggak tahu apa yang sebenarnya jadi penyebab di bawah permukaan. Jadi pertanyaannya, gimana caranya kita bisa ngeliat ke bawah permukaan itu? Jawabannya adalah dengan mendaki ke level berpikir yang lebih tinggi, ke ide-ide besar, biar kita nggak kejebak sama pola-pola yang dangkal. Coba deh bayangin, pemahaman itu kayak piramida ini. Di bagian paling bawah, dasarnya, itu isinya fakta-fakta. Nah, tujuan kita adalah naik terus, ngelewatin bagian tengah, sampai ke puncaknya yang kita sebut pemahaman abadi. Disinilah letaknya ide-ide dan prinsip-prinsip besar yang relevan kapan aja. Terus, alat buat nanjak ke puncak itu apa? Namanya berpikir konseptual. Ini bukan lagi soal ngapalin fakta, tapi soal ngerti ide besar yang jadi benang merah di antara semua fakta itu. Biar lebih jelas, coba lihat bedanya. Perubahan iklim atau keberanian,
Itu adalah konsep, ide besar yang bisa kita pakai di banyak konteks. Bandingin sama mengupas mangga atau Gunung Bromo, itu kan hal-hal yang spesifik, bukan ide besar yang bisa kita transfer ke situasi lain. Nah, kalau kita jejerin ketiganya kayak gini, kelihatan banget kan perkembangannya? Deduksi itu ngasih kita kebenaran logis. Induksi ngasih kita kesimpulan umum dari pola. Tapi, berpikir konseptual itu naik satu level lagi, melampaui keduanya. Dia ngasih kita makna dan aplikasi yang bisa kita bawa kemana-mana. Dan ini dia, kenapa semua ini penting banget. Inilah tujuan akhirnya. Transfer pemahaman. Kemampuan buat make ide-ide besar tadi untuk mencahin masalah-masalah baru yang kita hadapi. Inilah yang mengubah pengetahuan jadi kebijaksanaan. Sebagai penutup, saya mau kasih kalian sebuah tantangan kecil. Coba deh, dalam seminggu ke depan, setiap kali kalian belajar satu fakta baru, berhenti sejenak dan tanya, oke, tapi apa ide besar di balik fakta ini? Yuk, mulai daki piramida pemahaman kita masing-masing.